Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gali Firzatullah dengan NIM 2209029. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara mengoperasikan software statistika yaitu SPSS. Di sini ada 4 aspek yang akan diuji. Yang pertama ada uji analisis deskriptif statistik, yang kedua ada uji normalitas, yang ketiga ada uji homogen, yang terakhir ada uji one sample space. Oke, langsung saja kita ke bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama yaitu kita memerlukan data dari sesuatu yang akan kita analisis. Di sini saya kebetulan akan menganalisis data negara home dan away pada Euro 2024 kemarin. Dan spesifikasi yang akan saya analisis yaitu total passing dari tiap negaranya. Oke, langsung saja kita ke SPSS. Yang pertama kita harus mengisi variabel view terlebih dahulu. Di sini saya akan membagi menjadi 2 variabel saja. Yang pertama ada negara dan yang kedua ada passingnya. Untuk yang negara kita ubah menjadi string. Lalu untuk desimal passing kita kasih 0. Lalu pada negara kita berikan value 1 untuk negara A. Atau jangan negara A deh. Negara home. Angka 2 untuk negara away. Oke. Lalu selanjutnya kita bisa ke data view dan mulai memasukkan datanya. Di sini karena saya sudah memasukkan value labelnya, maka saya bisa dengan mudah, ini hex ya teman-teman, bisa dengan mudah untuk mengcopy angka 1 berturut-turut di Excel, lalu kemudian tinggal kita pindahkan ke sini lalu kita paste, maka langsung akan muncul negara home. Karena data di sini ada 40, maka kita delete negara home sampai 20. Lalu selanjutnya 21 sampai 40 itu negara away. Kita copy lagi angka 2. Lalu kita paste. Nah, bisa dilihat teman-teman, negara home dan negara away ini sudah ada 40 item. Lalu untuk passingnya itu kita copy di sini, langsung keseluruhan juga tidak apa-apa. Karena dia akan berderet ke bawah langsung, menyesuaikan. Nah, setelah kita mendapatkan data dan sudah diinput ke SPSS, selanjutnya kita akan menguji yang pertama yaitu analisis deskriptif statistik. Teman-teman bisa pergi ke analyze, lalu ke deskriptif statistik, lalu kemudian pilih yang deskriptif. Lalu teman-teman bisa masukin variabel passingnya. Lalu untuk di option ini teman-teman bisa pilih secara default atau ditambah variance juga bisa. Continue lalu oke. Lalu di sini sudah ada output hasil dari deskriptif statistik tersebut. Bisa dilihat pada tabel berikut. N atau nilai hitung yaitu 40 pada passing. Nilai minimum passing di antara negara home dan away yaitu 229. Sementara nilai maksimumnya itu di angka 718. Kemudian nilai rata-rata atau minnya 474,53. Standar deviasinya ada di 135,304 dan variansinya ada di 18307.128. Untuk lebih menjabarkan lagi, mungkin teman-teman bisa dibagi menjadi 4 variabel view. Jadi ada negara home, lalu passing home-nya, ada negara away, dan juga passing-nya. Jadi sehingga lebih menjabarkan di output tabel deskriptif statistik ini. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu uji normalitas dan juga homogenitas. Teman-teman bisa pergi ke analyze lagi, lalu ke deskriptif, lalu teman-teman bisa pilih explore. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan
asing ke dependent list, kemudian negara ke factor list. Untuk statistiknya kita default di angka 95%, lalu di plotnya, untuk box plot kita pergi ke non aja, terus normality plotnya kita centang, lalu untuk spreadnya kita ke power estimation, lalu continue, lalu oke. Oke, maka di sini akan muncul test of normality dan test of homogeneity. Oke, bisa kita lihat pada tabel tes normalitas di sini. Ketika data yang kita analisis itu di bawah 50, maka kita akan menggunakan tes normalitas Shapiro. Dan jika data yang dianalisis itu lebih dari 50, maka kita akan menggunakan Kolmogorov. Karena data di sini berjumlah 40, maka kita akan menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, bagaimana cara kita membaca test of normalitas ini? Jadi kita bisa lihat passing negara home memiliki nilai signifikansi 0,277, yang dimana standar keputusan dari test of normalitas ini atau uji normalitas ini, yaitu ketika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka artinya data tersebut berdistribusi normal. Bisa dilihat di sini, passing negara home maupun away memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yang berarti data berdistribusi secara normal. Lalu untuk uji homogenitas, teman-teman bisa menggunakan based on mean terlebih dahulu gitu. Karena based on mean ini menentukan teman-teman menganalisa ke bawahnya. Jadi bisa dilihat pada based on mean di sini, nilai passing memiliki signifikansi 0,183. Sama halnya seperti uji normalitas, standar keputusannya yaitu ketika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data tersebut homogen. Dan bisa dilihat di sini menggunakan Levine statistik, based on mean dari passing memiliki nilai signifikansi 0,183, yang berarti lebih besar dari 0,05, yang berarti data tersebut homogen. Nah, ketika teman-teman sudah menganalisa lewat based on mean, teman-teman tidak perlu lagi menganalisa yang lainnya. Jadi bisa disimpulkan dari uji normalitas dan homogen bahwa data normal dan homogen. Oke, lalu yang selanjutnya ada uji one sample t-test. Teman-teman bisa pergi ke analyze, lalu compare means, lalu ke one sample t-test. Teman-teman bisa masukin passing ke variabelnya, lalu option ini default aja, bootstrap juga default. Nah, untuk uji one sample t-test ini, teman-teman bisa memasukkan value berapapun sesuai hipotesis. Oke, untuk tes variabel kita bisa masukkan passing, dan untuk tes value-nya kita bisa masukkan nilai sesuai yang kita inginkan berdasarkan hipotesis dari penelitian. Semisal pada kasus data berikut, saya berhipotesis bahwa nilai rata-rata passing baik dari negara home maupun away itu ada di angka 500, maka saya bisa memasukkan test value-nya di 500. Tapi karena di sini saya memasukkan yang angka 0 terlebih dahulu, maka kita langsung oke aja. Nah, bisa dilihat di sini untuk nilai passing one sample t-test pada tabel berikut memiliki nilai signifikansi two-tailed 0,000, yang berarti sesuai standar keputusan one sample t-test. Ketika nilai signifikansi two-tailed 0,00, yang artinya nilai rata-rata dari setiap data itu
memiliki perbedaan yang signifikan atau jauh dari test value sama dengan 0, yang artinya H0 ditolak. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk one sample t-test ini memasukkan test value sebanyak 500 karena sesuai hipotesa saya, negara home maupun away itu memiliki nilai rata-rata passing di 500. Oke. Nah, bisa dilihat di sini untuk tabel one sample t-test dengan test value 500, nilai signifikansi two-tailed adalah 0,241, yang berarti sesuai standar keputusan one sample t-test, ketika nilai signifikansi 2 two-tailed lebih besar dari 0,05, artinya nilai rata-rata dari tiap data itu mendekati 500. Seperti itu. Lalu teman-teman bisa tinggal mendeskripsikan tabel-tabel ini, memasukkannya ke Word, lalu dideskripsikan serinci mungkin. Kemudian selesai. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan bila ada kesalahan, tolong untuk dikoreksi karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.